Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panggil anak-anak remaja karena sudah pulang semuanya. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Saya secara pribadi sebelum masuk Ramadan sempat sakit beberapa hari sebenarnya. Ternyata ada hikmahnya. Sakit beberapa hari sebelum Ramadan dan akhirnya melewati masa orang bilang biasa detoksifikasi, jadi proses mengeluarkan racun-racun dan penyakit-penyakit melalui pengobatan tertentu, ternyata memberikan efek positif bagi tubuh kita bahwa tubuh itu akan terasa lebih ringan, tubuh akan terasa jauh lebih menyehatkan. Karena proses penyakit-penyakit yang dikeluarkan itu jamaah sekalian sehingga tubuh jauh lebih mantap dan jauh lebih siap memasuki bulan suci Ramadan. Tapi bukan berarti kita bikin sakit dulu badan kita sebelum masuk Ramadan. Artinya jika ada ketetapan Allah kita jatuh sakit sebelum momennya bulan suci Ramadan masuk, maka kita berbaik sangka kepada Allah, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beberapa orang anak juga jatuh sakit, mau menggerutu dan mau mengeluh. Ternyata di saat yang sama ada salah seorang kawan saya jamaah sekalian, anaknya mengalami pendarahan pada lambung dan selalu setiap saat mengeluarkan, mohon maaf, BAB bercampur dengan darah. Anak usia di bawah 5 tahun. Akhirnya saat sekarang ini, sampai dengan sekarang ini masih dalam kondisi kritis di rumah sakit Hermina dan sudah melakukan sudah mengambil darah juga agar kemudian darah yang keluar dari sang anak ini bisa diganti lalu tidak terjadi pendarahan yang jauh lebih hebat lagi. Maka tentu dalam momentum bulan suci Ramadan ini, dalam kondisi yang baik-baik saja jamaah sekalian, sebagian di antara kita tidak merasakan ujian demi ujian yang Allah berikan kepada sebagian umat manusia. Namun ada satu konsep di dalam agama kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengagumkan urusannya orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya orang beriman pasti bagus. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, kalau orang beriman itu diberikan kenikmatan, maka mereka akan bersyukur kepada Allah dan syukur itu bagus untuk mereka. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu, sebaliknya kalau orang beriman ditimpa musibah, hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan bersabar dan sabar itu bagus untuk mereka. Wala yakunu hadza illa lil mu'min, dan yang seperti ini tidak terdapat kecuali pada orang-orang beriman.
Dan ini adalah konsep umumnya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, mengherankan itu dan menakjubkan itu urusannya orang beriman. Nabi SAW tidak mengatakan ajaban li amril muslim, karena memang derajat Islam itu jamaah sekalian berada di bawah derajat keimanan. Muslim itu masih berada pada level yang pertama. Mukmin itu sudah ada pada level yang kedua. Artinya seorang muslim itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah agama secara lahiriah. Sedangkan mukmin itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah agama bukan hanya secara lahiriahnya saja, tapi secara batiniahnya pun juga seperti itu. Berkaitan dengan kepercayaannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia yakin nikmat ini datang dari Allah dan dia wajib bersyukur kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, maka dia yakin bahwa musibah ini diundang oleh perbuatan saya sendiri dan ini sebagai ujian untuk mengangkat derajat saya, maka dia bersabar dengan ujian tersebut. Inilah makna-makna yang ingin dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehubungan dengan hadis tersebut. Hanya saja jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ini konsep umumnya bahwa orang beriman itu ketika diberikan nikmat mereka bersyukur dan ketika diberikan ujian mereka bersabar. Ada orang-orang yang keluar dari konsep umum ini, memisahkan diri dari konsep yang umum ini. Ketika mereka diberikan nikmat mereka bersyukur, dan ketika mereka ditimpa ujian musibah mereka juga tetap bersyukur. Dan orang yang seperti ini sedikit, tidak banyak tentu saja. Karena yang namanya konsep umum jamaah sekalian, maka itulah yang banyak. Yang banyaknya orang beriman itu ketika mendapatkan nikmat maka mereka akan bersyukur, dan ketika ditimpa musibah mereka bersabar. Ini yang kebanyakannya jamaah sekalian. Yang sedikit itu adalah ketika diberikan nikmat mereka bersyukur, dan ketika diberikan ujian juga mereka bersyukur. Nah sekarang kita mau tahu bagaimana ceritanya itu jamaah sekalian. Kenapa ada orang yang ketika diberikan musibah, ujian, cobaan, mereka juga tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dalam momentum bulan suci Ramadan ini ada peningkatan jamaah sekalian. Supaya kita bisa keluar dari model yang umum itu menjadi orang-orang yang lebih khusus lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika hamba saya ini saya berikan nikmat, dia bersyukur sama saya, dan kalau saya berikan ujian pun juga dia tetap bersyukur kepada Allah, kepada saya. Nah, sekarang kita lihat jamaah sekalian. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ayat yang sangat masyhur dan sangat terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan kepada seluruh makhluknya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur kepada saya atas nikmat-nikmatku, saya tambah nikmatku itu. Kemudian kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat yang saya berikan, sesungguhnya azab saya sangat pedih. Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan banyak metode untuk menjelaskan tentang hikmah, pelajaran, ilmu pengetahuan atau konsep-konsep tertentu. Salah satu di antara metode itu jamaah sekalian adalah metode al-muqabalah, uslub muqabalah. Muqabalah itu artinya di dalam bahasa Arab diambil dari kata qabala yuqabilu muqabalatan. Artinya apa? Ketika sesuatu itu dijelaskan, maka datang penjelasan setelahnya keterbalikan dari apa yang disebutkan sebelumnya. Itu namanya muqabalah. Jamaah sekalian, kalau seandainya ada yang bertanya sama saya, Ustadz, apa itu panas?
Maka saya punya dua opsi untuk jelaskan apa itu maknanya dan artinya panas. Saya bisa menjelaskan begini. Panas itu jamaah sekalian adalah kalau ibu-ibu ambil panci, kemudian isi air. Setelah itu diainkan di atas kompor. Nyalakan apinya, tunggu selama 5 menit. Setelah ditunggu selama 5 menit, air akan mendidih sampai pada derajat 100 derajat Celcius, maka api akan mendidih mengeluarkan gelembung. Ketika sudah sampai pada tahap seperti itu, maka akan muncul apa? Muncul yang namanya panas. Ini opsi yang pertama, saya bisa jelaskan seperti itu dan orang bisa mengerti dengan penjelasan tersebut. Nah, memang ini adalah hal yang sehari-hari kita lihat jemaah sekalian. Tapi saya juga bisa jelaskan dengan pilihan yang kedua. Saya bilang begini, panas itu Bapak Ibu sekalian adalah lawannya dingin. Bisa juga saya bilang begitu karena orang sudah tahu jemaah sekalian bahwa panas itu adalah lawannya dingin. Kalau ada yang tanya apa itu kanan Ustaz, saya bilang lawannya kiri. Kalau ditanya apa itu atas, maka saya bilang lawannya bawah. Nah, ini yang disebut pilihan jawaban yang kedua ini jamaah sekalian, inilah yang disebut sebagai konsep muqabalah, metode muqabalah. Kalau saya ingin menjelaskan tentang sesuatu hal, maka saya datangkan yang kebalikannya dari hal tersebut. Kalau saya menjelaskan tentang kebaikan, maka saya bisa menjelaskannya dengan kebalikan kebaikan itu, yaitu keburukan. Kalau saya menjelaskan tentang keimanan, maka lawannya keimanan adalah kekufuran. Kalau saya menjelaskan tentang berbuat baik kepada tetangga, maka saya bisa jelaskan tentang lawannya berbuat baik kepada tetangga, yaitu berbuat jahat kepada tetangga, dan seterusnya. Dan metode ini jemaah sekalian ternyata selalu diulang-ulang dan digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berulang-ulang kali, kita sadar atau tidak sadar, selalu ini ada di dalam Al-Quran. Di awal surat Al-Baqarah langsung ketemu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 3 ayat setelahnya Allah berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Al-Quran. 2 ayat setelahnya, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Allah berbicara tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang kafir kepada Al-Quran. 13 ayat setelahnya sampai ayat yang ke-20, Allah berbicara tentang sifat dan cirinya orang-orang munafik, pertengahan antara orang beriman dengan orang kafir. Nah, ini namanya uslub muqabalah. Allah jelaskan tentang ciri orang beriman, Allah jelaskan tentang ciri orang kafir, Allah jelaskan tentang ciri orang munafik. Inilah yang disebut sebagai muqabalah. Di dalam surat yang kita hafal bersama jamaah sekalian, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan sekecil apapun perbuatan kebaikan di dunia, dia akan lihat balasannya dalam kehidupan akhirat. Setelahnya bagaimana ayatnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah muqabalah. Sebelumnya Allah menjelaskan tentang konsep kebaikan. Kalau orang berbuat baik di dunia, sebentar akan dia lihat balasannya dalam kehidupan akhirat. Sebaliknya, kalau dia melakukan perbuatan keburukan sekecil apapun keburukan itu, pasti dia lihat juga balasannya. Inilah konsep muqabalah. Dan selalu ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri penghuni surga, setelahnya Allah datang dengan penjelasan tentang ciri orang-orang yang akan menghuni neraka Allah SWT. Setelah Allah menjelaskan tentang ciri-ciri surganya, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri neraka. Allah jelaskan tentang ciri orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, orang-orang yang selamat, orang-orang yang merasakan aman dan seterusnya. Sebaliknya Allah SWT jelaskan tentang orang-orang yang celaka. Allah menceritakan tentang para nabi dan rasul, Allah ceritakan tentang musuhnya para nabi dan rasul, dan begitu seterusnya. Ini metode muqabalah selalu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Sadar atau tidak sadar jamaah sekalian, ini kalau kita membaca Al-Quran selalu lewat di dalam bacaan-bacaan kita. Nah, ada pengecualian jamaah sekalian. Pas kita sampai di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, ayat yang tadi kita baca, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Metode itu tidak dipakai. Metode yang
Tadi kita bilang selalu berulang-ulang di dalam Al-Quran digunakan oleh Allah SWT untuk menjelaskan tentang sebuah konsep. Ternyata kalau sampai dalam masalah nikmat, syukur nikmat dan kufur nikmat, ternyata tidak dipakai metode itu. Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur atas nikmat-nikmat yang saya berikan, maka saya akan tambahkan nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat saya, sesungguhnya azab saya sangat pedih. Tidak dijelaskan tentang bagaimana nikmat itu bagi orang yang kufur atas nikmat Allah SWT. Harusnya jamaah sekalian, kalau seandainya metode muqabalah yang selalu berulang-ulang digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran, selain surat Ibrahim ayat 7 ini, seandainya metode itu juga digunakan dalam ayat ini, harusnya bunyi ayatnya begini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la anqusannakum. Harusnya begitu. Inna adabi lasyadid. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan kepada seluruh ciptaannya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat saya tambah nikmat saya. Wala in kafartum la anqusannakum. Harusnya begitu bunyi ayatnya. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat saya, la anqusannakum. Saya akan kurangi nikmat saya itu. Jelas ya? Karena kita menggunakan metode muqabalah. Artinya kalau ada orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Kebalikannya 180 derajat jamaah sekalian. Kalau ada yang kufur atas nikmat Allah, Allah akan kurangi nikmatnya. Kan begitu metodenya. Tapi ternyata kenapa sampai pada konsep penjelasan tentang masalah syukur nikmat, kufur nikmat, metode itu tidak dipakai jamaah sekalian. Ini kan seharusnya kalau kita mau tadabburi ayat Al-Quran, harusnya kita bertanya-tanya jamaah sekalian. Ayat ini sering kita lewati, ayat ini sering kita dengarkan imam kita baca dalam salat-salat kita. Tapi pernah tidak dalam kehidupan kita tergelitik untuk membaca, untuk bertanya pada diri kita sendiri, kenapa ya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan metode yang sama? Kalau orang syukur kepada nikmat Allah maka ditambah. Tapi kalau orang yang kufur kepada nikmat Allah, tidak dikatakan di situ saya akan kurangi nikmatku. Padahal itulah metode yang sebenarnya Al-Quran selalu gunakan. Ternyata ada rahasianya jamaah sekalian, bahwa sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan metode yang berulang-ulang kali digunakan di dalam Al-Quran ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala justru memang Allah Subhanahu wa taala memang tidak menggunakan metode muqabalah ini, karena orang semakin kufur kepada nikmat Allah bukan justru dikurangi itu nikmat, justru semakin ditambah. Tapi saya tidak bilang jamaah sekalian kalau mau bertambah uang tadi dalam deposit, kufur-kufur nikmat saja. Saya tidak bilang begitu, jangan sampai ada yang paham begitu kan. Pas Ustadz bilang minta izin keluar, Ustadz sesaat itu di dalam. Masa Ustaz suruh kita kufur kepada Allah SWT supaya bertambah nikmat, supaya bertambah kita punya rezeki, bertambah kita punya uang, harta dan seterusnya, ya kufur nikmat saja, tidak perlu bersyukur kepada Allah SWT. Karena begitu tadi kesimpulan ceramahnya Ustaz. Saya tidak bilang begitu jamaah sekalian, tapi memang keadaannya dan faktanya, orang semakin kufur kepada nikmat Allah, semakin dibuka itu pintu-pintu dunia. Dan penjelasan ayatnya memang ada di dalam surat yang lainnya. Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," ketika umat manusia ini lupa dengan apa yang Allah sudah peringatkan kepada mereka. Allah peringatkan mereka untuk beriman, bertakwa. Allah peringatkan agar mereka menjaga diri, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kekufuran. Ingat dalam kehidupan akhirat ada surga dan neraka. Ketika manusia lupa dengan peringatan-peringatan yang seperti ini jamaah sekalian, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka semua pintu-pintu kesenangan dunia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai ketika pintu-pintu duniawi, kesenangan dunia itu sudah terbuka lebar di hadapan mereka dan mereka semua masuk ke dalam pintu-pintu itu jamaah sekalian, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami ambil mereka semuanya secara tiba-tiba dalam keadaan mereka semuanya sengsara. Nah, lihat itu jamaah sekalian, 7 orang sekarang kan? Sekarang ada 7 orang kan sekarang ini masalah Pertamina ini jamaah sekalian. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian
memberikan kepada sampai 1 kuadriliun. Apa itu 1 kuadriliun ya Mas? 1 kuadriliun itu katanya korupsinya ini jemaah sekalian 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu sama dengan 1000 triliun. 1 triliun saya belum pernah kita lihat itu jemaah sekalian. Apalagi 1000 triliun. 1000 triliun itu saya baru pertama kali dengar itu namanya kuadriliun. Kuadriliun itu artinya dia lebih tinggi lagi kan juta, miliar, triliun. Setelah triliun itu kalau sudah sampai angkanya 1000 triliun itu sampai pada apa? Kuadriliun. Itu kuadriliun itu baru pertama kali juga kita dengar jemaah sekalian. Ternyata korupsinya ini sampai pada 1 kuadriliun, 1000 triliun. Waliyahumillah. Dibukakan bagi mereka kesenangan-kesenangan pintu-pintu duniawi supaya mereka betul-betul lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tempat kembali jemaah sekalian. Bedanya dengan orang beriman, nah ini dia jawaban pertanyaan kita tadi yang di awal. Orang beriman itu jemaah sekalian, ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pandai bersyukur kan begitu ya. Tapi kalau mereka diberikan musibah, maka mereka akan bersabar. Tapi ada di antara orang-orang beriman itu ketika ditimpa musibah, mereka justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia faham dengan konsep ayat ini. Kalau seandainya sebagian nikmat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya harta kita sebahagiannya ludes dan habis, kalau seandainya kita ditimpa penyakit dan sebagainya, Allah berikan musibah bagi kita. Maka bagi orang-orang beriman ini jemaah sekalian, mereka menyadari bahwa sebahagian di antara nikmat yang saya rasakan sampai detik ini, ada saja beberapa nikmat yang saya lupa bersyukur kepada Allah. Karena saya lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mau ingatkan saya, hati-hati. Masih ada nikmat yang belum kau syukuri. Nikmat yang belum kau syukuri ini sebagai balasannya saya tarik sebagian nikmat yang lain. Ini menjadi pengingat jemaah sekalian, bagi reminder kita, pengingat bagi kita semuanya bahwa saya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ada. Itulah makanya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan jemaah sekalian, maka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama mereka. Sedangkan orang-orang yang kafir kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, memang Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mau peduli lagi sama mereka. Sekalian dibukakan pintu-pintu dunia untuk mereka supaya mereka semuanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jemaah sekalian, orang-orang beriman akan senantiasa mendapatkan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat untuk mereka supaya selalu kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka memang tidak ada lagi jalan kembali bagi mereka karena mereka sudah menganggap saya bisa berdiri di atas kedua kaki saya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Kenapa jamaah sekalian umat manusia itu melakukan perbuatan kezaliman? Kenapa manusia itu melakukan perbuatan kelaliman dalam kehidupan dunia ini? Zalim pada diri sendiri, zalim kepada orang lain seperti Fir'aun, Raja Namrud dan sebagainya. Kenapa mereka berbuat zalim dalam kehidupan dunia? Ar-ra'ahu istaghna. Itu alasannya. Karena mereka mengira bahwa diri mereka itu sudah bisa berdiri sendiri, tidak butuh lagi kepada Tuhan. Makanya Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Tidak ada Tuhan yang lain selain saya. Itu kata Fir'aun. Karena dia merasa bahwa kerajaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki tidak lagi bisa digoyang oleh siapapun, bahkan Tuhan pemilik semesta alam. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai pada derajat yang seperti itu jamaah sekalian. Supaya kita tidak sampai pada derajat yang seperti itu, mengira bahwa saya ini sudah hebat dengan kekuasaan, dengan kedudukan, pangkat jabatan, harta, dan seterusnya, penghormatan manusia kepada saya, supaya kita tidak sampai pada derajat itu jemaah sekalian. Selalu itu nikmat dikurangi, ada nikmat dikurangi lagi, ada nikmat dikurangi lagi, ada nikmat musibah lagi, ada nikmat musibah lagi, selalu berganti seperti itu. Supaya apa? Kita tidak sampai pada derajat itu. Fir'aun berbeda. Fir'aun memang mau dijadikan sebagai orang yang paling terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibukakan pintu-pintu dunia sampai dia menjadi pemimpin dunia. Sudah sampai pada pemimpin dunia jamaah sekalian, dia mengira tidak ada lagi yang bisa menggoyang tahta kedudukan saya, makanya dia mengatakan, "Saya adalah Tuhan kalian semesta alam." Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengingat bagi kita semuanya
Mudah-mudahan momentum bulan suci Ramadan kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, keluarga-keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita, jamaah masjid kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dan kondisi kita. Ada nikmat yang datang dari Allah, ayo cepat-cepat kita bersyukur kepada Allah. Ada musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ayo kita naikkan level kita. Karena musibah, tidak ada musibah yang sampai kepada kita kalau ditangani dengan cara yang tepat, jamaah sekalian, maka dia pasti akan berbuah manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.